Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ripado, mahasiswa Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya itu sudah membahas beberapa mengenai tentang materi non-current liabilities. Nah, di sini saya mau melanjutkan materi tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan materi tersebut, di sini kembali kita mengingatkan bahwa non-current liabilities atau liabilities jangka panjang itu kesepakatannya itu tidak bisa disebut sebagai liabilities tidak lancar. Jadi kita menyebutnya itu sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu yang diselesaikan pada masa yang akan datang dalam waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus transaksi normal perusahaan. Jadi itu adalah pengertian dari non-current liabilities. Jadi itu tidak bisa disebutkan sebagai liabilitas tidak lancar. Jadi penyebutannya itu liabilitas jangka panjang, itu yang lebih tepatnya. Nah, di sini saya mau melanjutkan materi pada sebelumnya, yaitu akan membahas mengenai bagaimana kalau obligasi tersebut itu diterbitkan antara tanggal pembayaran bunga. Nah, hal yang sangat penting ketika obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga di sini itu adalah yang pertama, investor obligasi. Nah, investor obligasi yang dimaksud di sini itu adalah investor obligasi yang membeli obligasi di perusahaan kita. Bukan kita, tetapi yang membeli obligasi itu di perusahaan kita. Jadi, bond investor atau investor obligasi akan membayar bunga terhutang yang mana diperoleh atau dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Nah, jadi bond investor akan membayar kepada penerbit obligasi. Nah, pada tanggal pembayaran bunga per semester berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran itu 6 bulan secara penuh. Jadi dia akan menerima pembayaran selama 1 semester atau 6 bulan secara penuh. Jadi itu obligasi yang diterbitkan antara tanggal pembayaran bunga. Nah, selanjutnya di sini itu obligasi yang diterbitkan dengan nilai par. Hal ini jika tingkat yang ditentukan oleh perusahaan sama dengan tingkat bunga tercatat di obligasi. Nah, maka dari itu obligasi diterbitkan pada nilai par. Kemudian obligasi diterbitkan dengan diskon. Nah, maksudnya di sini ialah jumlah uang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Nah, artinya di sini itu adalah jika kontraktual itu lebih rendah dari market, maka ini disebut dengan diskon. Nah, selanjutnya ada juga obligasi diterbitkan dengan premium. Nah, jika dengan nilai premium, perusahaan itu menjual obligasi dengan harga tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Artinya di sini, jika kontraktual tersebut lebih besar dari market atau pasar, maka ini kita sebut dengan premium. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Untuk penyesuaian di sini terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi penyesuaian di sini itu menggunakan biasa disebut dengan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Itu mengenai non-current liabilities, di mana ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga dengan nilai par, kemudian diskon, kemudian yang terakhir ini adalah premium. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hutang wesel jangka panjang. Nah, pertanyaan di sini bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mengetahui perlakuan akuntansinya dari hutang wesel jangka panjang? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi di sini ada perlakuan akuntansinya di sini. Perlakuan akuntansi itu mirip dengan obligasi sebelumnya, yaitu yang pertama, wesel dinilai pada nilai sekarang dari bunga, masa depan, dan arus kas. Kemudian yang kedua,
itu perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama umur wesel. Jadi ada dua, kemudian ada wesel dinilai pada nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok. Yang kedua, perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama umur dari wesel. Jadi itu adalah perlakuan akuntansi dari hutang wesel jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wesel diterbitkan pada nilai nominal. Nah, hal ini dicatat pada nilai nominal tanpa nilai premi ataupun nilai diskon karena wesel itu diterbitkan pada nominal. Nilai sekarang wesel akan sama dengan nilai nominalnya. Kemudian ada juga wesel diterbitkan pada tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, jika tidak diterbitkan pada nominal, maka di sini ada dua metode yang dipakai. Ada wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes, kemudian wesel dengan bunga atau interest bearing notes. Jadi ini akan kita bahas satu persatu di sini. Nah, di sini kita bahas mengenai wesel tanpa bunga tadi. Nah, hal ini berarti tidak ada pencatatan kontraktual yang dituliskan pada sertifikat weselnya. Nah, perusahaan penerbit itu mencatat selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang yang diterima itu sebagai berikut. Yang pertama, itu perusahaan yang menerbitkan wesel dipastikan diskon atau dikarenakan kontraktualnya itu 0%. Kemudian, yang kedua itu mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Jadi itu untuk wesel tanpa bunga. Kemudian kita bahas yang mengenai metode wesel dengan bunga atau interest bearing notes. Nah, sama halnya dengan obligasi, dengan cara yang sama dalam menentukan apakah diskon atau premium. Nah, untuk akuntansi pada wesel bayar dengan kupon atau bunga di sini itu serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, di sini kita membahas bagaimana situasi hutang wesel khusus di sini. Nah, wesel yang diterbitkan di sini, wesel yang diterbitkan dikarenakan untuk membeli barang atau aset untuk membayar jasa yang diterima dari pihak lain. Di sini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama itu bagaimana ketika menukar instrumen hutang untuk properti, barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil, kecuali di sini ada pengecualian di sini. Yang pertama, tingkat bunga itu tidak dinyatakan. Kedua, tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal. Kemudian nominal yang dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar kini itu instrumen hutang. Nah, kemudian pilihan tarif itu dipengaruhi oleh yang pertama itu tarif yang berlaku untuk instrumen yang serupa. Kemudian tarif yang dipengaruhi yang kedua itu faktor-faktor seperti pembatasan, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Jadi itu untuk pilihan dari tarif yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hutang wesel hipotek. Nah, di sini yang dimaksud dengan hutang wesel hipotek itu juga termasuk wesel jangka panjang. Akan tetapi ia memiliki jaminan berupa properti atau aset yang biasanya ada pembayaran secara angsuran. Nah, surat proses yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman. Sini ada seperti umum bentuk wesel bayar jangka panjang, kemudian dibayar lunas pada saat jatuh tempo atau bisa dicicil, kemudian hipotek suku bunga tetap, kemudian yang terakhir itu hipotek dengan suku bunga variabel. Nah, kemudian masalah yang khusus yang terikat dengan kewajiban jeda lancar atau kewajiban jangka panjang. Nah, bagaimana jika akuntansi pelunasan dari kewajiban tidak lancar? Nah, yang pertama itu ada obligasi dilunasi tepat
pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan sebelum atau lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Di sini untuk pelunasan sebelum atau lebih cepat dari tanggal jatuh tempo di sini itu ada 3 poin. Yang pertama, nilai tercatat itu lebih besar, harga yang dibayarkan sama dengan keuntungan. Kemudian yang kedua, akuisisi yang dibayarkan lebih besar nilai tercatat, itu sama saja dengan kerugian. Kemudian yang ketiga, pada waktu perolehan kembali atau harga yang dibayarkan belum amortisasi premium atau diskon harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Jadi ada 3 poin untuk pelunasan sebelum atau lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya pelunasan dengan mengalihkan atau menyerahkan aset atau surat berharga. Nah, di sini kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Yang kedua, debitur mengakui keuntungan sebesar selisih lebih jumlah tercatat utang atas nilai wajar, aset atau ekuitas ditransfer atau berupa keuntungan. Nah, selanjutnya pelunasan dengan modifikasi kesepakatan. Nah, kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut ini. Nah, modifikasi berikut itu adalah yang pertama, pengurangan tingkat bunga yang ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo atau jumlah nominal utang, atau perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal utang. Kemudian yang ketiga itu pengurangan jumlah nominal utang. Kemudian yang keempat itu pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Itu pelunasan dengan modifikasi kesepakatan. Itu ada beberapa kombinasi dari modifikasi yang bisa digunakan atau bisa terjadi di sini. Kemudian opsi nilai wajar. Nah, opsi nilai wajar di sini itu perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. Kemudian IASB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Nah, ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Itu untuk opsi nilai wajar. Kemudian pembiayaan di luar neraca. Hal ini untuk mempresentasikan pinjaman yang tidak dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu seperti rasio utang terhadap ekuitas. Nah, jenis-jenisnya di sini untuk pembiayaan di luar neraca ada 3. Yang pertama itu adalah anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi. Kemudian yang kedua, entitas dengan tujuan khusus. Kemudian yang ketiga itu sewa guna operasi, itu untuk pembiayaan di luar neraca. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai non-current liabilities atau utang jangka panjang. Kemudian ada juga utang wesel. Apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya pribadi mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Apabila ada masukan dan saran, itu sangat diharapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.